Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita salam Seduh Channel dulu ya, Pak. Oke, siap ya, Pak? 1, 2, 3. Salam Seduh Channel. Terima kasih Bapak, sudah hafal ya. Baik, setiap matahari terbenam mengurangi 1 hari dari kehidupan. Tetapi setiap matahari terbit memberikan lebih banyak harapan dalam kehidupan. Berikut ini masih terkait dengan harapan kami dari Sekolah SD Seruwa 2. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita ada Kabid Pembinaan SD yaitu Bapak Didin Sihabudin SPD MSI. Itu ya Pak ya. Oke. Sudah siap ya Pak? Ada di kursi apa ini? Enggak panas sih ya? Enggak, suasananya panas tapinya. Suasana adem. Ada ya, alhamdulillah. Baik karena di samping sekolah dan ada masjid, ada bunga juga ya. Alhamdulillah. Dan lebih adem lagi, gurunya bersemangat, sekolahnya lebih semangat lagi. Iya, amin. Itu modal kita, semangat. Mau tanggal tua, tanggal muda, tapi Ya. semangat Bapak. Semangat pagi semuanya. Oke. Baik, sahabat Sudut, tadi sudah sedikit saya perkenalkan dengan Bapak Didi Sihabudin. Nah, mungkin kita masih belum begitu paham job desk-nya itu seperti apa sih Pak untuk Kabid SD itu Pak? Baik, kami ucapkan mudah-mudahan dalam pertemuan ini menjadi amal kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan ini memberikan semangat baru bagi Seduh Channel. Seduh Channel udah mulai dalam rangka mengingatkan, mensosialisasikan program-program sekolah di masyarakat. Di pembinaan SD itu ada 3 hal yang memang diurusi. Pertama, kaitan dengan bagaimana pelaksanaan kurikulum ini bisa berjalan dengan baik di Tangsel, khususnya di seluruh sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, kaitan dengan pendidikan karakter atau kesiswaan. Jadi kesiswaan ini kita dorong terus bagaimana supaya di siswaan ada 3 hal sebenarnya. Ada supaya siswanya kuat itu melalui olahraga. Ada namanya kegiatan kompetisi olahraga siswa nasional. Untuk supaya kuat dari sisi sainsnya itu ada olimpiade sains. Iya. Dari sisi rasa, rasa ini rasa. Nah, ini nanti Penting itu ya Pak ya. rasa penting. Itu disentuh dengan seni. Penting Itu ya. Betul. Pasti di siswaan itu penting, tapi yang paling penting lagi di siswaan ini, di sekolah khususnya di Seduh Channel ini, bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi yang baik terhadap siswa. Jadikanlah laboratorium masjid, itu jadikanlah laboratorium untuk bagaimana mengembangkan keagamaan, ya. Keagamaan di sekolah melalui masjid. Yang kedua, bagaimana alam ini menjadi laboratorium. Yang terakhir, bagaimana siswa ini dikuatkan. Saya cerita dengan Bu Kepala Sekolah tadi dengan bagaimana entrepreneur usia dini ini dikuatkan. Nah, sekolah misalkan membangun atau menyiapkan program kaitan dengan kewirausahaan. Orang misalkan yang kelas 2 yang jualan, kelas 3, kelas 4, kelas 5 yang kelas 6 yang menjadi pembeli sampai kelas 1, atau kelas 5 yang jualan, kelas yang lain menjadi pembeli. Ini coba di-range oleh sekolah untuk dalam rangka entrepreneur. Dan penguatan pendidikan karakter lainnya di siswaan itu juga penting, baik kepermukaan maupun dari sisi-sisi keagamaan. Oleh karenanya sebenarnya Tangsel sebagai religius, ya, cerdas, modern dan religius, ini mestinya sudah ada religiusnya sehingga melakukan pendampingan untuk pengajian anak-anak lah gitu ya, untuk bagaimana kalau bisa mah belajar mulai tahfiz dikuatkan tahfiz Qur'annya, terus kalau
ada yang bisa kita kerjasamakan bagaimana kita kuningnya diajarkan pesantren dikuatkan. Itu nilai-nilai keagamaan menjadi penting untuk menghadapi situasi dan kondisi masa yang akan datang. Katanya keberhasilan, kesuksesan tidak bisa diwariskan karena masanya berbeda. Iya, betul. Hanya nilai-nilai agama lah yang akan kita kuatkan dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi global dengan kondisi 4.0 ya. Titik nol ini menjadi penting bagi sekolah untuk menyiapkan secara sains dan agama. Kalau nggak bisa berjalan dengan baik, nanti ini yang harus menjadi penting gitu ya. Oleh karenanya ini di sekolah baik bagaimana entrepreneurnya dikuatkan dengan cara membuat program-program kewirausahaan, bagaimana keagamaannya, bagaimana sainsnya, hal-hal yang mendasar dari kewajiban kami di dinas ya, semuanya itu ada sarana prasarana gitu ya. Karena operasional ada 3, biaya itu ada 3 katanya. Biaya operasional itu melalui Bosnaf, Bosda ya. Ada biaya investasi. Nah, biaya investasi itu bangunan sekolah, sarana prasarana sekolah itu menjadi bagian dari layanan kami di Pemkot Tangsel melalui bidang SD khususnya sebagai tujuan dari visi misi Pak Wali Kota bagaimana pendidikan ini menjadi lebih bermutu gitu. Jadi itu sudah berjalan berapa persen? Dari 157 sekolah, sekarang tinggal 58 sekolah yang akan kita mudah-mudahan doa bersama semua ini COVID dan yang melandai sehingga upaya-upaya kita untuk menyelesaikan bangunan yang belum selesai misalkan di sekolah ini kekurangan 4 rombel, nah mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam tidak waktu yang lama sehingga kurikulum ketercapaian kurikulum kursilas itu kan harusnya tidak boleh double shift ya, double boleh ini bisa kita urai bersama lah. Mohon doanya dari semua masyarakat dan yang lebih penting lagi sekolah ini bagaimana manajemen berbasis sekolah ini dikuatkan. Manajemen berbasis sekolah diantaranya peran serta masyarakat, stakeholder yang ada di kelurahan, RT RW, tokoh masyarakat ini bisa membantu untuk kemajuan khususnya di SD Serua 2 itu Bu yang bisa dijelaskan. Alhamdulillah ya. Memang untuk sarana prasarana memang yang sangat mendukung untuk anak-anak juga menjadi di sekolah ya Bu ya. Jadi apa ya memang kita sudah beberapa tahun ini sudah sedang dalam proses ya untuk mengajukan. Berharap sih memang segera mungkin ya Pak ya. Mudah-mudahan. Saya malaikat sama dinas terkait apa terutama ya tangan kadada ini. Ya tadi itu saya sampaikan di Pemkot Tangsel Bu ada sekarang dibangun 2 sekolah, Parigi 4 dengan Jurbar 2. Berarti kan sudah berkurang menjadi 58 sekolah. Iya. Itu untuk tingkat SD Pak? SD. Jadi kita ingin bangunan itu menjadi SMP ya, Standar Nasional Pendidikan. Di dalamnya itu udah ada UKF, laboratorium, terus perpustakaan, gitu ya, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU. Ini menjadi penting, mudah-mudahan mohon doanya semua. Ini kita sedang bekerja bersama gitu untuk membangun Tangsel khususnya lebih baik dan memang target kami adalah menyelesaikan yang kekurangan tadi untuk sebagai bagian daripada layanan kepada masyarakat karena menjadi bagian investasi biaya investasi di pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dan ini doa bersama kita mudah-mudahan COVID ini juga melandai dan kami bisa bekerja juga optimal untuk kepentingan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan dan juga di mungkin di masyarakat sekitar di service channel ini gitu ya. Iya, alhamdulillah ya buat kita artinya gini ya Pak. Pemerintah daerah udah mikirin kita gitu. Artinya
kita nih sebagai yang penghuni di sini gitu, artinya kita harus tertantang ya Pak, karena nanti ruangan kan udah disiapin semua ya Pak. Artinya ya kita harus berkreativitas, berinovasi dalam rangka mutu sekolah di Serua 2 itu semakin baik ya Pak, karena kan fasilitasnya udah mau disiapkan, jadi kita tugas kita merancang supaya apa yang tadi udah Bapak sampaikan, sarananya udah oke, kemudian kurikulumnya segala macamnya udah disiapkan, tinggal kita yang berarti tenaga pendidik dan tenaga pendidikan biar lebih sama-sama kita solid, sama-sama kita berkolaborasi agar imbasnya ini murid-murid kita itu bisa berkualitas juga kan gitu ya Pak, intinya ya Pak. Pendidikan yang baik akan melahirkan anak-anak yang memang lahir dari pendidikan yang baik. Tapi mudah-mudahan mereka menjadi soleh-solehah gitu ya, keluarga semua, dan memang paling tidak mereka menghadapi persaingan global. Iya. Tadi sudah disiapkan oleh Bu Kapsek terkait penguatan IT-nya, gitu, teknologi informasi komunikasinya, gitu ya. Bagaimana penguatan infosenernya, bagaimana keagamaannya dikuatkan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal dalam rangka menghadapi 4.0, 4.0. Ciro-ciro. Artinya bener berarti kan, bener-bener tantangan kita juga kan, artinya di dunia kita misalkan kayak gini. Tadi kan Bapak udah bilang ada market day, kan artinya membentuk entrepreneurship sejak dini itu ya Pak ya. Terus kemudian teknologinya, misalkan nanti kalau kita punya sesuatu kita kemas, misalkan kayak nasi goreng gitu ya Pak, anak-anak praktek bikin nasi goreng gitu, dikemas, kemudian dimasukkan di apa ya, medsos gitu kan, artinya semakin banyak artinya itu juga itu Pak, pernah ya kita di sekolah kita guru-gurunya dan setiap Rabu kan kita PJJ tuh Pak, penyemprotan satu. Nah kita itu bikin konten pembelajaran, bahan ajar ya. Iya, ada bahan ajar. Nah itu udah terlihat Pak waktu itu ke guru SBK ya, cara telur supaya nggak pecah gitu Pak. Dan itu pun artinya Pak, yang penontonnya itu Pak udah 1.000 lebih Pak. Penonton yang lihat channel itu Pak gitu kan. Makanya artinya apapun yang akan kita perbuat, kalau ada inovasi baru pasti orang ingin tahunya tinggi ya Pak ya. Artinya kan semakin kita tertantang juga nih, para guru semuanya. Entrepreneur itu memang harus salah satu yang dini ya Pak. Iya, Jadi tidak bergantung dengan orang lain. Kita ajarkan tadi itu. Kelas 4 gitu. misalkan berbagai misalkan si B, Pak saya mau jualan donat aja. Dengan modal 10.000 dia jual menjadi 15.000 misalkan. Dalam market day gitu misalkan, dalam penanaman kewirausahaan tadi gitu ya. Tiap anak kan punya keistimewaan. Keistimewaan, sama inginnya jual mainan. Nah, artinya juga bagaimana membangun kantin sebagai laboratorium itu yang bisa anak-anak bisa belanja di sekolah dan temennya gitu, itu yang bisa dikembangkan. Yang saya tahu kan donat itu apa namanya bolong di tengah ya. Sekarang kan udah nggak melulu begitu kan. Gitu. Donat itu udah macam-macam. Yang harus diajarkan masarkannya gimana. Ya pokoknya semuanya kreativitas yang perlu dibangun ya Pak ya. Semuanya. Yang kedua yang paling penting memang di sekolah itu perlunya membangun klub gitu ya. Klub sains, matematik, IPA gitu. Atau misalkan klub-klub yang memang senang olahraga, atau klub-klub yang tentang seni gitu. Memang anak kalau diajarkan dengan seni juga akan sentuhannya beda ya, lembut gitu ini karakter lah, penguatan pendidikan karakter yang menjadi penting terhadap anak, karena sekarang situasinya ya harus informasi tidak suka mereka ya menghadapi itu. Nah bekalnya dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang positif bagi peserta didik kita di sekolah. Guru-guru saya lihat semangatnya sangat tinggi, guru-guru sini Bu Haji. Semangatnya tinggi gitu ya. Semangatnya tinggi dan inovasinya juga luar biasa gitu. Ya ini modal. Modal utama bagaimana sekolah ini kita kembangkan dengan cara sekolah yang punya karakter yang memang khas gitu ya. Visi misi Ibu Kepala Sekolah menjadi bagian penting sebagai ciri bagaimana sekolah ini menjadi layanan sehingga anak
merasa nyaman, betah di sekolah. Pada ujung-ujungnya nanti itu akan meningkatkan mutu pendidikan. Jadi SD Serua 2 nanti umumnya di Tangsel. Mudah-mudahan ini menjadi bagian imbas ke sekolah yang lain nih Bu Haji. Gitu ya, ini inovasi-inovasi dikembangkan. Ya saya mendukung ada podcast gitu ya, kalau bisa para tokoh masyarakat yang terlibat di podcast untuk pengembangan sekolah ini. Nanti memang kalau sarana nanti mudah-mudahan ya ini kita tambah ruang kelas sehingga juga tidak lagi ada double shift. Iya, betul Pak. Kurikulum 13 sebenarnya tidak boleh ada double shift ya. Pak ya. Kalau sarananya ya, ruangan-ruangannya ya. Jadi mudah-mudahan ini kita bangun ya. Ini bagian daripada tujuan Pak Wali memang menyelesaikan layanan pendidikan sehingga peningkatan SDM ini menjadi penting dari sekolah, dari institusi Tangsel. Perkembangannya memang cukup pesat ya Bu Haji di bidang pendidikan ya. Iya. Ketika kita menayangkan gitu kadang di ruang kelas, teman-teman itu bisa lihat Pak, dari kursinya mejanya kok sudah bagus, katanya nggak seperti dulu yang kayu gitu kan. Saya bilang ya memang ya alhamdulillah gitu. Ya meja-meja seperti ini ya kita siapkan dari Ya Bapak ini udah ngirim kita. Sama seperti di sekolah-sekolah yang swasta yang apa levelnya level yang ya, lumayan karena gitu kita ya. ingin gini ya sebenarnya negeri tapi rasa swasta. Kalau di Itu tuh yang penting, negeri ya, tapi serasa swasta. Kami potret itu ya, saya bermimpi di Tangsel ini dan saya sampaikan ke pimpinan ke waktu rapat, kita ini membangun sekolah negeri tapi harus rasa swasta. Mudah-mudahan ya rasa swasta maksudnya swasta di Tangsel kan sudah luar biasa gitu ya, karena memang ininya iurannya cukup besar, tapi paling tidak sekolah-sekolah negeri saya ingin sekolah negeri ini menjadi rasa swasta. Artinya dari sisi fasilitas semua tersedia dengan baik. Tapi Buat senyaman mungkin. iya, para orang tapi bisa layanan ini belajar. layanan dasar masyarakat. Kita merasa nggak nyaman juga masyarakat anaknya dengan sekolah. Mejanya sudah tidak lagi ini, ya. Satu siswa satu meja. Gitu. Dan yang orang tua yang tinggal di perumahan juga sekarang sudah nggak ragu lagi untuk masukin anaknya ke sekolah negeri gitu Bu. Kalau kita lihat kan wali murid kita, oh ternyata bukan sekitar kampung kita aja nih Bu, tapi di luar ini juga di perumahan-perumahan sudah banyak, alhamdulillah. Itu jadi penting, makanya kita ingin nanti sekolah bagaimana kita kembangkan menjadi sekolah negeri rasa swasta, tapi mudah dijangkau oleh masyarakat dan berkeadilan bagi masyarakat dalam pendidikan sehingga masyarakat juga tidak berat untuk melakukan pendidikan. Dengan begitu seiring nanti pendidikan yang baik akan menghasilkan pembangunan sumber daya manusia yang baik dan implikasinya nanti terhadap kemajuan perekonomian khususnya di Kota Tangerang Selatan. Satu-satunya kita modal awal adalah bagaimana mendorong pendidikan ini menjadi layanan yang lebih baik. Tadi itu dengan menyiapkan sarana prasarananya, terus terjangkau dan semua terlayani, gitu ya, terlayani semua masalah dan tidak ada. Kalau mudah-mudahan postanya bisa jalan Bu Haji. Mendukung, alhamdulillah. Jadi Tangsel ini kan ada aspek pembiayaan dari Bosda sudah cukup. Nanti di pendampingan nanti dari Bosda mudah-mudahan dinaik dan ini menjadikan suplemen bagi sekolah. Dan alhamdulillah nih Bu Haji. Ke tingkat nasional kita Olimpiade Science itu ada yang dari negeri. Alhamdulillah. Biasanya kan swasta. Nah, sekarang kalau ada yang negeri, saya sampaikan ke Pak Kadis, Pak, alhamdulillah sekarang ada yang negeri. Memang itu keinginan saya lahirnya dari klub-klub sekolah Bu. Klub-klub sains, misalnya ada grup Tangsel ke Vietnam. Nah, sekarang dari Muhammadiyah ya, SD Muhammadiyah, Pamulang sama Pembangunan Jaya. Sekarang yang masuk nasional sudah dipanggil melalui surat Kemendikbud. Di pusat prestasi nasional ada sekolah negeri yang ada di Tangsel. Nah, mudah-mudahan ini jadi merembet ke sekolah ini. Amin. Kita baru kecamatan kemarin. Channel ya. Di Serdu Channel. Nanti ya. Upaya-upaya kan bertahap gitu ya. Tidak sekaligus. Tidak kita langsung pendidikan, tidak seperti kita makan cabai langsung langsung pedas. Rasa ya. Bertahap gitu. Kita sih Pak udah uji coba ke anak-anak, maksudnya pas Pak kelas
4 tuh udah kita seleksikan ya. Mana yang anak yang nilainya udah lebih baik gitu ya, kita seleksi, udah kita kelompokkan. Tinggal pelatihan ini Kak, pelatihan mau buat persiapan FL2SN di tahun nanti di Maret kan gitu ya Pak ya. Februari Maret biasanya di kecamatan kita seleksinya kan gitu Pak. Nah, teman-teman tuh udah tahu nih, oh yang IPA, matematika gitu. Ya insya Allah sih kedepannya yang apa ya kita udah programin jauh-jauh hari gitu kan, di awal kita udah buat program tahunan ini yang kita mau bahas selama kita setahun ke depan itu udah kita buat gitu Pak, tinggal karena kita kan takut ada kerumun-kerumun gitu jadi masih kita nimbang-nimbang semuanya gitu. Memang kendala kita sekarang memang terkait tentang pandemi ya, betul. Paling tidak yang perlu ini diwaspadai oleh Bapak Ibu sekalian kaitan dengan pandemi ini, dengan kurikulum darurat ini. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru siswa yang jenuh di rumah. Ini menjadi diurai dari kejenuhan anak-anak belajar di rumah, menjadi bagian dari penguatan pembelajaran terbatas ini. Tapi pentingnya juga harus mewaspadai kaitan dengan COVID, kluster sekolah, masalahnya prokes tetap dijalankan, kewaspadaan jadi penting. Tapi di sisi lain kita tidak boleh mengendorkan semangat dan inovasi. Itulah mudah-mudahan ini menjadi barokah kita bersama. Amin lah, insya Allah. Dalam rangka memajukan pendidikan, katanya kalau dalam agama apa ya, jadi kalau kita ingin hidup bahagia dunia harus berilmu, kalau di akhirat juga ingin ke akhirat harus berilmu. Man arada dunia paling berilmu, man arada itu akhirat kalau man arada huma paling gitu ya. Kalau yang saya ingat Aristoteles bilang agama tanpa ilmu akan pincang, ilmu tanpa agama akan buta. Jadi saling terkait ya. Dia tidak bisa berpisah, harus sama-sama gitu ya Pak ya. Teori agama dan falsafah ini saling menyambung. Ini bagian modal kita ya. Modal kita untuk mengembangkan sekolah ini dengan baik. Tetap bersemangat, Bapak Ibu. Insya Allah kami akan melayani apa yang tidak dibutuhkan sekolah, karena kami adalah bagian dari pelayanan masyarakat, memang yang harus dilaksanakan sehingga kepuasan terhadap pelayanan kami mudah-mudahan ini menjadi bagian modal kami dan menjadi amal kami gitu. Jariah ya Pak, insya Allah ya Pak ya. Gitu. Iya, karena kan setiap anak memang layak mendapatkan pendidikan ya Pak ya. Makanya kehadiran sekolah negeri, kemudian fasilitasnya sekarang sudah disupport ya. Alhamdulillah, itu kan menjadi model buat mereka ini jangan putus sekolah gitu. Wajib belajar ini harus gitu. Buat orang tua diberikan kemudahan lewat sekolah-sekolah negeri yang mana sekarang fasilitasnya alhamdulillah bisa menyamai dengan sekolah-sekolah swasta ya Pak ya. Baik Bapak. Kata Bapak tadi negeri serasa swasta. Negeri serasa swasta. Itu yang harus kita dukung. Penting ini Bu, program semacam jika ada yang tidak bersekolah ini kuatkanlah di program retrieval, dijemput anaknya supaya sekolah. Itu namanya retrieval. Jadi jangan sampai kita mendapatkan data yang anak tidak bersekolah. Karena hal itu kata Ibu tadi menjadi wajib untuk pendidikan usia sekolah dasar itu. Bukan lagi kalau wajib pun harus gitu ya. Upaya-upaya kita nanti kalau memang yang tidak bersekolah kita coba buat nanti program retrieval bagaimana anak-anak menjemput ke mereka di sekolah. Gitu ya. Karena dari pendidikan juga kelihatan taraf kehidupan mereka akan bertambah naik ya, secara sosialnya juga gitu. Kalau orang tuanya SD minimal anaknya bisa SMP, SMA itu lebih tinggi lagi. Gitu. Buat itu juga Bu Atika pesan kepada sahabat Serdu Channel. Iya, buat Serdu Channel artinya itu pendidikan adalah bagian investasi. Jadi oleh karenanya kalau sudah SD, SMA, SMK, SMK tidak belajar. Pendidikan di Tangsel sebenarnya Bu udah rata-rata pendidikan masyarakat itu udah SMA. Iya. Alhamdulillah. Beda dengan di daerah lain. Kita alhamdulillah rata-rata lama sekolah kita di Tangsel itu sudah di atas lulus SMA. Artinya APK, APM, SMA, SMP, SD
itu sudah di rata-rata nasional. Karena perlu dipertahankan lebih naik lagi, dipertahankan dan kalau perlu lebih naik lagi gitu ya, supaya kalau pendidikan masyarakat sudah rata-rata baik, apalagi sampai perguruan tinggi, ya. Nah, dengan sendirinya tingkat kemajuan di sekolah nasional ini mudah-mudahan lebih baik dari daerah yang lain. Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya di sekolah kami. Baik. Yang alhamdulillah tidak hanya memberikan harapan dan mimpi ya, tapi sudah masuk dalam rencana jangka pendek ya. Nanti insya Allah perkembangan bangunan dari sekolah SD Seruwa 2 akan bertambah lagi fasilitas-fasilitasnya ya Bu Haji ya. Tidak hanya seperti sekarang kan kita masih kekurangan ya. Iya, masih kekurangan. Insya Allah dalam waktu dekat ya Pak ya. Semoga Bapak sehat semuanya ya Pak ya. Kita semua dalam keadaan sehat ya Bu Haji ya. Tetap bahagia, tetap semangat dan selalu bersyukur, itu yang paling penting ya Pak ya. Amin. Kehadiran Bapak Didin, Syihabudin di sini juga maksudnya tidak tiba-tiba gitu. Memang sudah Allah kehendaki untuk hadir hari ini, menemani kami bincang-bincang siang hari ini, pagi menjelang siang ya Pak ya. Baru saya pikir sudah siang, ini mataharinya karena cerah banget nih Pak. Alhamdulillah disambut dengan matahari yang cerah ya. Yang cerah gitu, di bulan Oktober yang ceria juga. Kalau Bapak lahir bulan apa Pak? Nah, kali kita siapin di ulang tahunnya nih. Kalau bulannya bulan apa ya? Nanti saya lihat nipnya ya. Saya mata-matain saya. Berarti bukan di bulan Oktober. Guru-guru yang ceria, tadi udah masuk pulang guru sebelum ibu hadir gitu Bu ya. Artinya ini modal awal kita untuk kemajuan. Amin. Baik. Jangan lupa ya Pak, tanggal lahirnya nanti dikasih tahu ke kepala sekolah. Kita punya surprise buat Bapak Didi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak ya atas kehadirannya di sini. Alhamdulillah memberikan pencerahan buat sahabat seduh, buat kita semua. Dan warna baru buat konten kita. Ya betul, ada kegembiraan tersendiri hari ini. Kegembiraan dari keluarga Serdu Channel. Setelah dari sini ada lagi aktivitas ya Pak? Aktivitas hari ini kita akan mengecek beberapa pekerjaan yang kita selesaikan di kantor, karena memang mudah-mudahan ini kebetulan ada service channel diisi sekalian. Kita kembangkan terus podcastnya. Amin. Iya, dikembangin terus. Ternyata ini yang kedua kalinya Bu Haji datang ke sini Pak Didi. Dulu saya Bu Haji belum ada. Oh iya. Di sekolah kita perbaiki. Mudah-mudahan ini bagian dari service channel. Dan Pak Haji jadi sahabat Serdu Channel juga otomatis. Karena udah subscribe. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Pak Haji, sebelum kita tutup, kita salam Serdu Channel lagi ya Pak ya. Sahabat Serdu, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Semoga membawa pencerahan buat semuanya ya. Ini kebahagiaan tersendiri buat kita yang hadir di sini dan juga sahabat Serdu yang ada di sana. Oke, kita tutup dengan salam Serdu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah, semoga bermanfaat tayangan ini. Alhamdulillah.